Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhil imam Syekhul Islam Jalaluddin As-Suyuti wa usulihi ma wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Waladdallin amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab hadis Sarhus Syudur yang menjelaskan dan mengkaji tentang kematian. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Kita masih berada di bab yang menjelaskan tentang orang-orang yang tidak mendapatkan pertanyaan kubur. Imam Suyuti mengatakan babu man la yus'alu fil qabri. Ini adalah sebuah bab yang menjelaskan tentang orang atau orang-orang yang tidak ditanya di dalam kuburnya. Artinya apa? Artinya orang-orang ini merupakan orang-orang yang istimewa, sehingga munkar nakir tidak mengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan kubur. Karena hakikat pertanyaan kubur adalah fitnah atau ujian bagi keimanan seseorang. Ketika di dunia dia mengucapkan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan di alam kubur nanti ucapannya itu akan diuji oleh munkar nakir. Jadi hakikat pertanyaan munkar nakir adalah sebagai ujian bagi keimanan seseorang. Apakah imannya itu benar-benar merupakan sebuah keimanan atau hanya pura-pura saja? Nah, tapi ada beberapa orang yang tidak mendapatkan pertanyaan kubur. Kenapa? Karena keimanannya itu sudah terbukti semasih dia hidup di dunia. Pada kesempatan sebelumnya sudah kita bahas orang yang pertama yang tidak mendapatkan pertanyaan kubur atau yang tidak akan diinterogasi di alam kuburnya.
yaitu para syuhada, orang-orang yang mati karena berjihad di jalan Allah. Nah, sekarang yang kedua, apa amalan yang membuat seseorang tidak mendapatkan pertanyaan kubur atau tidak ditanya di dalam kuburnya? Ini yang akan kita bahas. Wa akhraja Muslimun. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan serta dibukukan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. An Salman sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis ini sanadnya bersambung kepada sahabat Nabi yang bernama Salman. Salman mengatakan bahwasanya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Ribatu yaumin wa lailatin. Ribat satu hari satu malam. Nanti kita akan jelaskan apa itu makna ribat. Ribatu yaumin wa lailah. Ribat satu hari satu malam. Khairun min siyami syahrin wa qiyami. Lebih baik daripada berpuasa satu bulan dan menghidupkan malam harinya. Wa in mata jaro alaihi amaluhu alladzi kana ya'malu. Dan jika orang yang melakukan riba tersebut meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir. Wa ajra alaihi rizqahu, begitu pula rezekinya. Wa amina minal fattanaini, dan orang tersebut, orang yang melakukan riba, akan selamat dari dua pembawa fitnah. Siapakah dua pembawa fitnah? Nanti akan kita jelaskan. Titik sampai situ hadisnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Hadis ini merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sudah kita jelaskan. Jadi kalimat akhraja ini selain meriwayatkan juga membukukan. Beda kalau menggunakan kalimat rawa. Kalau rawa mungkin hanya sekedar meriwayatkan. Nah, tapi Imam Muslim ini selain meriwayatkan, beliau pun membukukan hadis yang terkumpul di dalam kitab beliau, kitab Imam Muslim yang disebut dengan Sahih Muslim. Ada sebuah hadis yang beliau riwayatkan yang sanadnya bersambung kepada sahabat Nabi yang bernama Salman. Salman mengatakan, aku pernah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyami. Melakukan riba. Apa makna riba? Ini bisa dilihat di dalam syarah hadis tersebut. Hadisnya riwayat Muslim. Kemudian bisa dilihat di dalam syarah Sahih Muslim yang berjudul Al-Minhaj yang dikarang oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi punya syarah Muslim yang judulnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Atau bisa dilihat di dalam syarah Muslim yang lainnya, Ad-Dibaj yang dikarang oleh Imam As-Suyuti. Atau syarah yang lainnya
Ada satu lagi yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi, ya. Saya lupa judulnya apa itu. Itu merupakan syarah daripada Sahih Muslim yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Atau bisa dilihat juga di dalam kitab Al-Jami li Ahkamil Quran, kitab tafsir yang dikarang oleh Imam Qurtubi ketika beliau menafsirkan surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Ketika beliau menafsirkan warabitu. Nah, apa makna riba? Para ulama mengatakan makna riba adalah mulazamatus subur, yaitu menjaga perbatasan negara demi keamanan rakyat, karena khawatir ada serangan dari musuh atau ada penyelundupan seperti mungkin penyelundupan narkoba atau penyelundupan teroris dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi riba maknanya adalah menjaga perbatasan negara. Ini kira-kira yang menjaga perbatasan negara siapa? Kiai atau siapa? Bukan kiai. Yang menjaga perbatasan negara adalah para tentara. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan para tentara yang menjaga perbatasan negara demi keamanan sebuah negara tersebut. Ya. Karena negara kalau perbatasannya tidak dijaga, gawat, Pak. Ya. Akan masuk segala sesuatu yang dapat mengganggu kestabilan negara tersebut. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ribatu yaumin walailah. Para tentara yang menjaga perbatasan negara demi keamanan rakyatnya, demi keamanan warganya. Maka melakukan ribat 1 hari 1 malam saja khairun min siyami syahrin wa qiyam. Itu lebih baik daripada berpuasa 1 bulan penuh dan menghidupkan malam-malam harinya. Kenapa demikian? Karena menjaga perbatasan taruhannya adalah nyawa. Betul nggak, Pak? Kalau musuh nyerang tiba-tiba, taruhannya nyawa. Atau banyak penyelundupan yang dilakukan, taruhannya juga nyawa. Maka tidak aneh jika pahala yang diberikan oleh Allah merupakan pahala yang sangat besar. Maka kita perlu bersyukur kepada para tentara kita, perlu berterima kasih, Pak. Jadi kita aman di dalam negara untuk melakukan ritual ibadah, untuk mencari nafkah. Itu kan karena andil para tentara juga yang menjaga perbatasan negara. Ya. Nah, para tentara yang menjaga keamanan negara, kestabilan negara, yang mereka itu selalu bersiap di perbatasan-perbatasan negara. Apa yang mereka lakukan sehari semalam saja itu lebih baik daripada berpuasa 1 bulan penuh dan menghidupkan malam-malam harinya. Itu jika yang dilakukan 1 hari 1 malam. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang menjaga perbatasan negara berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun? Tentu pahalanya lebih besar lagi. Wa in mata jaro alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu. Kalau seandainya mereka mati, mereka wafat, maka pahalanya akan terus mengalir.
Jadi di dalam hadis riwayat Muslim yang lainnya disebutkan kullu bani adama apa? Kullu amali bani adama in qata'a illa min salasin. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin solihin yad'ulah. Setiap amal manusia terputus ketika ia wafat, kecuali 3 amal. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh. Ya. Nah, itu di dalam hadis riwayat Muslim yang lainnya. Nah, kalau kita melihat hadis riwayat Muslim yang baru saja kita baca, berarti ada amalan yang keempat. Amalan tambahan di mana amal soleh tidak terputus pahalanya sekalipun orangnya telah meninggal dunia. Apa? Yaitu para tentara yang semasa hidupnya mengabdikan diri untuk menjaga perbatasan negara. Itu pahalanya tidak terputus, Bapak Ibu, walaupun dia telah meninggal dunia. Wa ajra alaihi rizqahu, rezekinya terus mengalir, rezeki dunia dan rezeki akhiratnya. Wa amina minal fattanaini, dan dia akan terjaga dari 2 pembawa fitnah. Ini sudah kita jelaskan pada kesempatan sebelumnya. Yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan-pertanyaan kubur atau ujian-ujian alam kubur yang diselenggarakan oleh Munkar Nakir. Nah, ketika orang-orang diuji keimanannya di alam kubur dengan pertanyaan-pertanyaan Munkar Nakir, maka para tentara yang ketika di dunia senantiasa menjaga perbatasan negara, mereka akan selamat dari pertanyaan Munkar Nakir. Kenapa? Karena ketika di dunia keimanannya sudah teruji. Ya. Karena tidak perlu karena sudah teruji ketika hidupnya, maka tidak perlu lagi untuk diuji di alam kuburnya. Ya. Nah, maka kalau Bapak ngedaftarin anak jadi tentara, itu nggak sia-sia, Pak. Bapak punya anak 3. 1 jadi kiai, 1 jadi pengusaha, 1 jadi tentara. Wah, mantep itu. Lengkap ya. Atau misalkan ada yang jadi dokter, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi polisi. Anak jangan jadiin ustadz semua, Pak. Jangan jadi kiai semua, lah repot kalau jadi kiai semua. Harus bagi-bagi tugas. Ya. Islam itu akan kuat ketika ditopang oleh beberapa orang yang memiliki profesi berbeda. Ada ulamanya, ada agnianya, ada umaroknya, dan ada yang lainnya. Jadi punya anak jangan sampai jadi kiai semua. Atau misalkan jangan jadi pengusaha semua. Jangan jadi polisi semua. Ya harus variatif ya. Ada yang ke jalur agama, ada yang ke jalur dunia. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, salah satu cita-cita terbaik adalah yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu menjadi tentara. Oh, itu pahalanya luar biasa besar. Kalau diniatkan untuk Allah dan Rasulnya. Ya, nanti ujung-ujungnya juga kembali kepada niat. Ya bahkan jadi ustadz, jadi kiai, nanti ujung-ujungnya kembali kepada niat juga, Pak. Di dalam hadis riwayat Muslim, itu ada para ustadz, para kiai, bahkan para penghafal Quran yang dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena salah niat. Jadi sebetulnya menjadi apapun kalau salah niat, pasti salah. Tapi kalau niatnya lurus, maka menjadi
Benar. Jadi tentara kalau niatnya lurus, menjaga kestabilan negara, keamanan negara, agar kaum muslimin tenang beribadah dan menjalani kehidupan, maka niatnya betul, lurus, akan mendapatkan pahala dari Allah. Jadi dokter kalau niatnya lurus, Pak, untuk apa? Untuk memelihara kesehatan kaum muslimin, pahalanya besar. Jadi polisi dan lain sebagainya. Kalau niatnya lurus, semuanya lillahi ta'ala, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya. Nah, jadi seperti itu, kita kembali ke riba. Para tentara yang menjaga keamanan negara. Nah, kalau alasannya keamanan, berarti dalam konteks ini hansip juga termasuk, Pak ya. Betul nggak? Kan hansip adalah orang yang menjaga keamanan satu daerah. Biasanya hansip itu per RT, per RW, apa per apa? Per RT ada hansipnya ya? Iya. Nah, insya Allah hansip juga termasuk apa? Termasuk al-murabit, orang yang menjaga keamanan satu daerah. Apalagi kalau mau lebaran tuh ya, di bulan suci Ramadan kan banyak kasus kriminal, pencurian motor, tawuran, dan lain sebagainya. Maka kehadiran sosok hansip itu sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk menjaga keamanan, menjaga kestabilan. Ya, di saat orang-orang tidur, maka hansip inilah yang keliling kampung kita, menjaga keamanan, menjaga ketenangan warga dari pencurian dan lain sebagainya. Nah, kalau alasannya keamanan, berarti bukan cuma tentara yang mendapatkan pahala riba, tapi juga hansip termasuk. Nah, kita kalau pengen dapat pahala riba, bisa juga dengan cara apa? Dengan cara mengadakan ronda. Tuh. Ya, siskamling. Jadi setiap RT punya apa? Punya pendopo. Bukan pendopo, apa namanya? Pos, ya. Nah, RT-nya nyediain tuh, ada TV-nya, ada dispensernya, kopi susunya, teh manisnya. Nah, ya, bisa ngajuin ke desa dan lain sebagainya. Biar rame pos rondanya, digilir, dijadwal. Setiap malam ada jadwal ronda. Harus dibikin itu. Kenapa? Karena untuk menjaga keamanan kampung kita. Ya, selain untuk menjaga keamanan kampung kita, itu pun sebagai rangka atau bentuk untuk mendapatkan apa? Riba. Jadi untuk mendapatkan pahala riba, yang mana oleh Nabi disebutkan 1 hari 1 malam melaksanakan riba, menjaga keamanan satu daerah, maka pahalanya sama dengan berpuasa 1 bulan penuh dan menghidupkan malam-malamnya, bahkan lebih baik daripada itu semua. Ya. Nah, berarti hansip, ronda, siskamling itu termasuk riba. Beberapa tahun yang lalu saya mendengar kisah seorang marbot masjid di Pasir Konci, Pak. Jadi ada seorang marbot yang sudah dikubur, sudah wafat, sudah dikubur mungkin sudah puluhan tahun ya. Tapi ketika makamnya digali, kan makam lama itu kalau diduga sudah hancur tulang belulang dan semuanya, itu kan boleh digali ya, untuk dimasukkan mayat yang baru. Ketika digali ternyata jasadnya masih utuh. Bahkan ketika kakinya tidak sengaja terpacul, darahnya itu masih mengalir. Masih seger darahnya. Seolah-olah baru kemarin dikuburkan. Padahal sudah puluhan tahun. Setelah dicari tahu, ternyata itu adalah jasad seorang marbot masjid. Dulu saya belum tahu dalilnya. Ini dalilnya apa? Kok marbot masjid ini bisa begitu dimuliakan oleh Allah?
Jangankan ruhnya, jasadnya saja dijaga oleh Allah. Dulu saya tidak tahu dalilnya apa, sehingga saya menemukan hadis ini. Oh, ternyata dalilnya adalah hadis ini. Hadis riba. Hadis tentang penjagaan. Jadi kenapa merbuat masjid itu bisa begitu dimuliakan oleh Allah, bukan hanya ruhnya, tapi sampai jasadnya dimuliakan oleh Allah. Karena hadis ini, Pak. Karena merbuat masjid itu tugasnya adalah menjaga masjid, memelihara masjid, menjaga kebersihannya, menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatannya, menjaganya sebagai satu tempat yang sangat sakral untuk ibadah kaum muslimin. Maka ketika dia menjaga masjid, dia akan mendapatkan pahala riba. Bahkan sampai dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana dia menjaga kemuliaan masjid, maka ketika dia mati, Allah jaga kemuliaan ruh dan jasadnya. Ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Maka beruntung nih kepada para marbot masjid, ya. Tambah semangat ya jaga masjidnya. Kenapa? Karena sudah ada payung hukumnya, sudah ada dalilnya bahwasanya orang-orang yang benar-benar memuliakan masjid, menjaga masjid, maka dia akan termasuk daripada orang yang melakukan riba, melakukan penjagaan terhadap tempat yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Nah, berarti termasuk marbot masjid ya semua orang yang berjasa atau andil dalam pemeliharaan masjid, merbotnya, kemudian ustadznya, kemudian donaturnya. Nah, insya Allah itu termasuk semua ya. Amin ya rabbal alamin. Maka masjid ini harus benar-benar diperhatikan, benar-benar dipelihara. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian kata Al-Imam Abdullah. Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Bahwasanya yang dimaksud riba bukan hanya menjaga keamanan negara, menjaga keamanan daerah. Tapi juga termasuk daripada riba adalah menjaga diri kita agar tidak melakukan maksiat dan tidak mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kata para ulama, menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu lebih afdol daripada memperbanyak ibadah, tapi masih melakukan sesuatu yang haram. Jadi kalau boleh dibandingkan, ada orang yang ibadahnya itu banyak luar biasa. Bukan cuman yang fardu, yang sunnah dikerjakan, tapi dia masih sering bermaksiat kepada Allah. Bahasa kitanya apa? STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ada orang yang STMJ, ibadahnya luar biasa, tapi maksiat juga istiqomah. Tapi ada orang yang senantiasa menjaga dirinya dari maksiat. Dia tidak bermaksiat kepada Allah. Cuman ibadahnya sedikit. Sholat cuman fardu aja. Kemudian ya puasa Ramadan aja. Ngaji juga ya. Ngaji juga yang ya kadang ngaji kadang enggak. Ya. Nah kira-kira di antara dua orang ini mana yang lebih afdol? Orang pertamakah yang STMJ yang memang betul ibadahnya banyak tapi maksiatnya juga banyak? Ataukah orang yang kedua ibadahnya sedikit
tapi dia senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan haram. Ini kira-kira yang mana yang lebih afdol? Betul. Kata para ulama, yang lebih afdol adalah yang kedua. Nah, jadi walaupun ibadahnya itu sedikit, hanya yang fardu-fardu saja, tapi dia senantiasa melakukan riba, menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Fadzalikumur riba, itu juga termasuk daripada riba. Nah, insya Allah orang yang melakukan riba ini selain pahalanya besar, kata Nabi, amina minal fattanaini, di alam kubur tidak akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan kubur, tidak akan diuji oleh munkar nakir. Kenapa? Karena keimanannya sudah teruji ketika dia hidup di dunia. Sebetulnya hadisnya itu ada 3 yang dicantumkan oleh Imam Suyuti. Kemudian juga ada 4 hadis, kemudian juga dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Namun kita cukupkan saja karena pembahasan tadi sudah mencakup semuanya, yaitu tentang amalan yang kedua. Jika tidak ingin mendapatkan pertanyaan munkar nakir, maka kita harus melakukan riba. Kalau tidak menjadi tentara yang menjaga keamanan negara, minimal kita menjaga keamanan daerah kita. Didirikannya, dibuatnya pos ronda untuk siskamling dan lain sebagainya. Atau bagi merbot masjid, benar-benar dia menjaga masjid dan eksistensinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan.